Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Ananda semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan daring hari ini kita akan mempelajari sub materi fluida statik yang berikutnya, yaitu tentang tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Baiklah, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini ada video, saya ambil video sendiri. Ini jarum pentul. Saya masukkan perlahan ke dalam wadah yang berisi air, perlahan-lahan ya. Ternyata jarum pentulnya tidak tenggelam ke air, tetapi mengapung. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Ini bisa terjadi dengan menjelaskan konsep yang namanya tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan ini berhubungan dengan suatu gaya yang kita sebut namanya gaya tarik kohesi. Apa itu gaya tarik kohesi? Gaya tarik kohesi adalah gaya tarik antara molekul yang sejenis. Nah, di sini kita ibaratkan ini adalah air, ya. Ini kan berarti ada banyak molekul air di dalam sini. Kita ambil contoh yang satu molekul di bawah, yang satu molekul di permukaan air. Yang warna merah ini namanya adalah gaya tarik kohesi. Ini garis-garis gayanya ya. Yang warna merah ini ya. Kalau kita perhatikan, untuk molekul yang di tengah sini, yang di dalam air, ini mengalami gaya tarik kohesi dari segala arah, dari atas, bawah, kanan, dan juga kiri, sehingga kita bisa katakan molekul yang berada di tengah sini dalam keadaan setimbang, ya, karena resultan gaya tarik kohesinya sama dengan 0 ya, di atas dibalas oleh yang bawah, kanan dibalas oleh yang kiri. Nah, jadi dia dalam keadaan seimbang. Sementara untuk molekul yang berada di permukaan ini, yang atas di sini, dia hanya mengalami gaya tarik kohesi ke bawah, ke kanan, dan ke kiri saja. Tidak ada gaya tarik kohesi yang dari atas, sehingga gaya tarik kohesi yang ke bawah ini menyebabkan si molekul cenderung untuk menuju ke arah bawah. Nah, jadi kita bilang gaya kohesinya ke arah bawah. Nah, gaya-gaya resultan arah ke bawah ini akan membuat permukaan cairan yang sekecil-kecilnya. Akibatnya permukaan cairannya menegang seperti selaput dia. Nah, keadaan inilah yang dinamakan sebagai tegangan permukaan. Nah, salah satu contoh yang lain itu adalah air. Molekul air ini kalau dia sendirian seperti tetesan, ini akan membentuk bangun seperti bola, ya, bola. Kenapa bola? Karena permukaan luasan bola ini adalah yang paling kecil dibandingkan permukaan bidang yang lain dengan volume yang sama. Jadi luasan bola inilah yang paling kecil. Oke, kita bisa lihat ini contohnya. Saya ambil dari ini YouTube Moving Water in Space yang punya NASA. Nah, ini adalah air di ruang angkasa. Bentuknya seperti bola. Kenapa ya bentuknya seperti bola? Kalau air di bumi kan bentuknya dia mendatar gitu ya. Nah, ini kenapa bisa seperti bola? Bisa kita jelaskan dengan konsep tadi, konsep dari gaya permukaan, tegangan ya tadi ya, tegangan permukaan. Nah, jadi molekul-molekul yang di sini, yang di pinggir ini akan memiliki gaya kohesi yang ke arah dalam. Nah, ini juga yang di sini gaya kohesinya ke arah dalam, di permukaan ini gaya kohesinya ke arah dalam. Pokoknya semua molekul yang berada di pinggir akan memiliki gaya kohesi yang ke arah dalam. Karena memiliki gaya kohesi yang ke arah dalam, mereka akan membentuk bidang membentuk bangun ruang yang seperti ini, seperti bola. Nah, sekarang kita lihat tegangan permukaan secara matematikanya ya. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai gaya persatuan panjang. Misalkan pada suatu permukaan yang sepanjang L bekerja gaya sebesar F yang arahnya tegak lurus pada L ya.
dan ini kita bilang namanya gamma. Gamma ini menyatakan tegangan permukaan. Maka persamaan tegangan permukaan gamma sama dengan F dibagi L. F ini gaya, bagi L adalah panjang permukaan, ya. Keterangannya ini. Baiklah, sekarang kita masuk subtopik yang kedua, yaitu kapilaritas, gejala kapilaritas. Nah, gejala kapilaritas ini adalah kemampuan cairan untuk mengalir di tempat yang sempit. Jadi di dalam tabung ini terdapat dua jenis cairan. Yang sebelah kiri adalah air raksa, yang sebelah kanan adalah air biasa. Ini yang warna putih, ini bening air biasa, ini air raksa. Ternyata ketika kita masukkan air raksa ke dalam tabung gelas ini, bentuk permukaan atasnya seperti ini dia, cembung. Kita katakan namanya meniskus cembung. Sementara air, bentuk permukaannya kayak gini nih, cekung. Kita katakan meniskus cekung. Atau kalau secara lebih luas seperti ini ya, kita bilang ya, ini ada dua jenis pipa, kita katakan namanya pipa kapiler, masukkan ke dalam air. Nah, ternyata semakin kecil pipa kapilernya, ini kan lebih besar ya dibanding yang ini, ya kan? Airnya ini lebih tinggi kenaikannya. Oke, jadi tetap aja ya, ini cekung ya, cekung. Dia naik untuk air. Sementara untuk air raksa, apabila kita masukkan pipa kapiler ke dalam cairan air raksa, ternyata air raksanya itu jadi turun. Nah, ini dia jadi turun, tapi permukaannya cembung. Baiklah, ini secara rumus ya. Kita bisa menghitung kenaikan dari permukaan air ini ataupun penurunan permukaan raksa ya. Kalau air dia naik, permukaannya di dalam pipa kapiler. Kalau dia air raksa, permukaannya turun di dalam pipa kapiler. Nah, rumusnya ini H sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho kali G kali R. Oke, keterangannya ini H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler, satuannya meter. Gamma adalah tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Theta adalah sudut kontak. Nah, theta ini sudut kontak. Maksudnya gini, ini misalkan tadi yang cekung, kita luruskan ke atas gini ya. Maka sudutnya adalah yang dibentuk garis ini terhadap si garis tabung apa itu namanya? Pipa kapiler. Nah, ini tetanya ya. Nah, ini kemari. Ini tetanya. Rho adalah massa jenis zat cair dan R adalah jari-jari pipa. Oke, kalau kita gambarkan yang namanya kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler ini, misalkan ini ya. Nah, hanya adalah kita ukur dari sini ya. Ini dari sini kemari kan awalnya segini tingginya. Nah, hanya adalah dari sini kemari. Ini kemari hanya. Oke, untuk yang raksa sudutnya seperti ini. Kita ambil ini yang cembung, luruskan ke sana, maka tetanya ini kemari. Jadi biasanya karakteristik untuk air, sudut tetanya ini lebih kecil dari 90 derajat. Karena kan ini siku-siku ya. Kalau kita buat dia gambarnya kira-kira untuk yang air ini. Nah, kan kalau kita tarik panjang ke atas, ini kan membentuk sudut lancip ya. Lebih kecil dari 90 derajat. Sementara untuk yang air raksa, dia seperti ini. Sudut tetanya lebih besar dari 90 derajat. Oke, kemudian hanya penurunannya kita ambil levelnya dari sini, kita tandai dulu. Lalu hanya adalah dari sini kemari ke permukaan air raksanya. Itu hanya. Oke, supaya tidak berlama-lama kita lihat contoh soalnya. Suatu pipa kapiler yang jari-jarinya 1 mm berisi raksa yang massa jenisnya 13.600 gram per cm kubik. Ini salah ya satuannya, ini bukan gram per cm kubik, tapi kilogram per meter kubik. Ini maaf, tadi saya lupa menggantinya. Jika sudut kontak, tegangan permukaan, dan percepatan gravitasi berturut-turut adalah 120 derajat, 1,36 Newton per meter, dan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah penurunan raksa dalam pipa kapiler tersebut. Oke, kita buat yang diketahui. Pertama, jari-jari pipa kapilernya sama dengan 1 mm ya, R sama dengan 10 pangkat minus 3 meter. Yang kedua, massa jenis rho 13.600 kg per meter kubik. Lalu sudut kontak theta 120 derajat. Tegangan permukaan gamma sama dengan 1,36 Newton per meter. Ditanya adalah berapakah hanya penurunannya? Jawab.
Rumusnya tadi ini ya, H sama dengan 2 gamma kali cos theta per rho GR. Oke. Maka H sama dengan, masukkan angkanya, 2 dikali 1,36 dikali cos 120. Cos 120 0,5 ya. Dibagi per rho-nya 13.600 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 3. Maka kita dapatkanlah hanya sama dengan 10 pangkat minus 2 meter atau sama dengan 1 cm. Oke. Nah, kemudian ini ada yang ingin saya tekankan sedikit ya. Jadi kan ketinggian permukaan ini, kenaikan atau penurunan permukaan zat cair tadi dalam tabung kapilaritas ini berhubungan dengan jari-jari si tabung pipa kapilernya. Nah, lihat ini, berbanding terbalik. Artinya kalau jari-jarinya besar, maka kenaikannya kecil ya. Kalau jari-jarinya kecil, makin sempit pipa kapilernya, maka ketinggian permukaan cairannya makin besar gitu ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuk subbab yang ketiga, yaitu viskositas. Viskositas adalah kekentalan dari suatu zat cair. Misalkan ini ada air sama madu ya. Air sama madu kan kentalannya beda ya. Kalau air kita alirkan, mungkin dia mengalirnya lebih cepat daripada madu. Maka kita katakan kekentalan air ini rendah, sementara kekentalan madu tinggi ya. Oke. Nah, kita bisa mengetahui kekentalan suatu cairan. Caranya seperti ini. Dengan cara menguji kecepatan terminal dari sebuah benda yang berbentuk bola. Ini benda berbentuk bola, kita masukkan ke dalam cairan yang mau diketahui kekentalannya. Lalu kita hitung kecepatan jatuh dia. Nah, ini kan jatuh gitu ya. Semakin lambat jatuh bolanya, berarti semakin kental cairannya. Sementara kalau makin cepat dia jatuh dari atas ke dasar sini, berarti dia semakin tidak kental cairannya. Oke, rumusnya seperti ini. Ingat ya, ini berlaku untuk benda yang berbentuk bola. Ini bendanya berbentuk bola. Oke, VT sama dengan 2/9 dikali R kuadrat kali G per eta dikali rho B kali rho B dikurang rho F, maaf. Nah, VT adalah kecepatan terminal, satuannya meter per sekon. Apakah kecepatan terminal itu? Oke, jadi gini. Sejatinya kan, kalau kita menjatuhkan benda, gerak jatuh bebas, benda itu akan dipercepat gitu ya. Dipercepat secara terus-menerus. Nah, sebenarnya keadaan seperti itu bisa kita katakan kurang benar. Kenapa kurang benar? Karena nanti ada saatnya ketika benda tidak akan dipercepat lagi. Artinya kecepatannya suatu saat akan konstan. Nah, ketika kecepatannya konstan, itulah yang kita katakan dengan namanya kecepatan terminal. Oke, untuk benda yang kita masukkan ke dalam cairan ini lebih cepat dia mencapai kecepatan terminalnya. Kita masukkan aja benda, mungkin pertama dia agak cepat gitu ya, tapi setelah itu kecepatannya jadi tetap. Itulah yang kita sebut dengan kecepatan terminal. Oke, dari percobaan ini yang bisa kita dapatkan adalah bisa kita hitung adalah kecepatan terminalnya. Oh maaf, yang bisa kita ukur kecepatan terminalnya. Nah, ini keterangannya ya. VT kecepatan terminal, R adalah jari-jari benda ini yang berbentuk bola tadi. G adalah percepatan gravitasi, ini dibaca eta. Eta adalah viskositasnya atau kekentalannya, satuannya kilogram per meter sekon. Dikali rho B adalah massa jenis bendanya, ini massa jenis benda yang sedang kita jatuhkan. Dikurang rho F, massa jenis fluidanya. Nah, ini di sekeliling si benda, entah itu nanti cairan atau minyak atau mungkin bahkan udara. Oke, nah dari rumus ini kita bisa mencari viskositas. Nah, ini yang eta. Kalau kita ganti rumusnya kan berarti eta sama dengan 2/9 dikali R kuadrat kali G per VT kali rho B dikurang rho F. Oke, baiklah kita lihat contoh soalnya. Setetes air sedang jatuh dari langit, berarti ini sedang hujan ya. Jika jari-jari tetes air yang jatuh di udara adalah 0,2 mm, rho udara ini ya, rho udara sama dengan 1,29 kg per meter kubik. Dan koefisien viskositas udara, ini eta sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 15 kg per meter sekon. Maka hitunglah kecepatan terminalnya dengan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama, siapakah yang menjadi bendanya? Air jatuh dari langit. Berarti yang menjadi bendanya adalah air ya.
Kemudian yang menjadi fluidanya siapa? Nah, air itu kan ketika jatuh dari langit, di sekelilingnya adalah udara. Maka yang menjadi fluidanya adalah udara di sini ya. Kalau di percobaan tadi kan air yang jadi fluida. Kalau air hujan yang jatuh dari langit, maka air jadi bendanya, udara jadi fluidanya. Baiklah, tidak berlama-lama kita langsung lihat yang diketahui. Pertama, jari-jari tetesan airnya adalah 0,2 mm. Kita ganti ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Yang kedua, massa jenis fluidanya rho F sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ini salah ya, ini bukan rho F ya, maaf ya. Ini adalah rho B-nya ya, karena kan tadi kita sudah sepakat bahwa yang menjadi bendanya adalah air ya. Ini bukan rho F, tapi rho B ini ha. Maaf ya, ini 1000 kg per meter kubik punya bendanya karena air yang sedang jatuh di udara. Kemudian rho B, nah ini terbalik, ini adalah massa jenis udara ya. Massa jenis udara berarti ini rho F fluidanya. Oke, nanti kita buat koreksinya. Kemudian ini eta, viskositas udara 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kg per meter sekon. Ditanya kecepatan terminal VT. Oke, jawab. Ini tadi rumusnya ya, VT sama dengan 2/9 R kuadrat kali G per eta dikali rho B dikurang rho F ya. Oke, nah di sini kan saya buat ya rho B-nya yang ini 1000. Nah ini rho B saya buat 1,29, ini terbalik ya. Oke, kita kalikan saja 2/9 R-nya ini 2 kali 10 pangkat minus 4, 2 kali 10 pangkat minus 4 kuadrat kali G, G-nya 9,8 per etanya 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali rho B-nya 1000 dikurang rho F-nya 1,29, maka didapatlah VT sama dengan 4,83 meter per sekon. Nah ini tadi ada koreksi. Ini terbalik ya. Ini adalah massa jenis air ya kan. Air itu berarti menjadi bendanya ya. Karena kan airnya yang sedang jatuh, sementara sekelilingnya adalah si udara. Ini berarti yang 1,29 adalah rho F. Nah, gitu. Oke. Nah, ini bendanya air. Nah, gini air gitu ya. Jelek kali tulisannya. Kemudian yang rho F-nya ini adalah udaranya. Udara. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini saja video pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang silakan ditanyakan di kolom komentar di Classroom. Tetap semangat Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.